Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nur Arianti dari kelompok 21 akan mempresentasikan tentang guru teknologi dan alat pada chapter 21. Baik, saya mulai. Kesadaran akan nilai penggunaan komputer di sekolah telah meningkat secara dramatis. Seiring dengan meningkatnya kepemilikan desktop dan komputer portabel di masyarakat, secara keseluruhan ini adalah argumen yang masih memenuhi kantong-kantong perlawanan. Tetapi argumen yang dimenangkan adalah kekuatan teknologi itu sendiri. Sedangkan e-learning adalah fakta kehidupan yang diterima pada tingkat orang dewasa dan menjadi lebih diterima di sekolah. Nah, di sini di slide kedua ada pendidikan dan pelatihan, yaitu guru sebagai pelintas informasi melalui metode pengajaran didaktik menggunakan kapur tulis, bicara, dan latihan pada kertas. Selanjutnya ada pembelajaran seumur hidup, yaitu guru sebagai pendorong pembelajaran melalui program pembelajaran aktif individual menggunakan kekuatan motivasi, TIK, dan alat lainnya. Pengetahuan baru tentang bagaimana orang belajar dan pengelolaan semua sumber daya yang tersedia. Dan yang terlahir di sini ada tindakan untuk perubahan, yaitu melatih semua guru dalam pengelolaan pembelajaran, penggunaan TIK, dan perangkat pembelajaran lainnya, serta meningkatkan sumber daya melalui program inovatif dengan industri dan lain-lain. Nah, pada slide ketiga ada menggunakan komputer untuk belajar tentunya. Seperti yang kita telah bahas pada bab 7, terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan jumlah perangkat komputer di sekolah. Proyek komputer-komputer di sekolah TESCO dapat direplikasi di tingkat lokal, dan beberapa produsen komputer telah membuat program donasi untuk kegiatan tersebut. Kemitraan dengan industri lokal juga dapat menjadi sumber perangkat keras serta sumber daya lainnya, dan orang tua selalu dilihat sebagai sentuhan lembut dalam pendidikan anak-anaknya. Memang, jika direncanakan dengan efektif, komputer di rumah adalah peralatan tambahan untuk sekolah. Pada slide keempat, di sini membahas penggunaan komputer di sekolah itu sebagai apa aja sih? Yang pertama, ada komputer sebagai alat jaringan orang, menempatkan anak berhubungan dengan anak lain, ahli, pembimbing, dan orang lain yang dapat membantu mereka mencapai tujuan si anak didik tersebut. Yang kedua, ada komputer sebagai pembelajaran kolaboratif. Dalam hal ini, para guru mengembangkan kursus baru secara bersama dan mengajar mereka secara kolaboratif dalam kurikulum umum antar sekolah internasional menggunakan teknologi komunikasi sebagai sarana menghubungkan guru-guru dan murid-murid. Komputer sebagai alat pembelajaran pribadi, yaitu dengan cara dapat digunakan secara langsung sebagai alat pembelajaran pribadi, salah satunya dalam pengajaran bahasa. Kemudian ada komputer sebagai alat temu kembali informasi dan database. Memang disinilah kekurangan kurikulum standar menjadi sangat jelas terlihat. Sejumlah besar informasi tentang internet tumbuh secara eksponensial dari tahun ke tahun, dan mengingat bahwa perlindungan biasa terhadap mengakses materi dan yang meragukan dan melanggar itu diterapkan. Kemudian ada komputer sebagai alat pengumpulan dan analisis data. Pada bab 20 sudah menjelaskan pengalaman anak-anak dan seluruh dunia dalam mengumpulkan data tentang kualitas materi. Di sini ada komputer sebagai alat komunikasi. Jelas, komputer sebagai alat komunikasi. Misalnya di media sosial ada forum chatting, WhatsApp, dan lain-lain. Berikutnya ada komputer sebagai alat kreativitas. Komputer adalah mesin. Mereka hanya melakukan apa yang diprogramkan untuk mereka lakukan, bahkan jika bagi pikiran yang tidak terlatih, sebagian besar tampaknya mencengangkan. Jadi itu maksudnya kreativitas dari kitanya sendiri. Komputer cuman memprogramkan saja gitu.
Nah, komputer di sini sebagai alat penelitian. Komputer juga digunakan sebagai alat untuk penelitian di banyak lingkungan. Biasanya terkait dengan universitas, laboratorium, atau industri manufaktur tingkat lanjut. Di sini ada komputer sebagai alat pengiriman atau pengembangan bahan. Sumber daya baru untuk pembelajaran sumber hidup tidak mungkin datang dari pajak daerah atau bantuan nasional. Nah, jadi strategi untuk meningkatkan sumber daya yang tersedia di sekolah juga telah dibahas dalam beberapa bab di buku ini. Namun komputer itu sendiri adalah sumber-sumber daya baru yang sangat besar yang tersedia untuk sekolah-sekolah. Dan yang terakhir di sini ada komputer sebagai alat pengiriman jarak jauh. Maksudnya tidak ada diskusi tentang penggunaan teknologi yang dapat mengabaikan kemajuan yang dibuat alat dengan teknik pengiriman jarak jauh. Namun, tidak hanya mahal, tapi teknik pedagogik yang digunakan sering tidak sesuai untuk digunakan di sekolah, kecuali di tingkat yang lebih tua. Kesimpulannya untuk bab ini adalah terbukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu kunci untuk membuka panjang lebar masyarakat belajar di era modern. Tapi ini bukan satu-satunya teknologi yang digunakan tanpa pandang dan demi kepentingan dirinya sendiri. Ini hanya sebagian dari paket lengkap. Lalu Azroy Romer, Gubernur Colorado, pernah berkata, saat kami membawa teknologi ke sekolah, kami harus menjadikannya sebagai bagian total dari misi pendidikan. Bukan hanya perangkat periferal teknologi saja tidak cukup. Jika kita membiarkan sistem seperti apa adanya, kita tidak akan menyelesaikan perubahan yang kita butuhkan untuk menjadi sukses. Kita justru membutuhkan teknologi dan restrukturisasi bersama, dan berasal dari politisi senior. Itu adalah pernyataan yang berwawasan untuk dibuat. Sekian dari kelompok saya, kelompok 21. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.